Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Ayudia dengan NIM 225100047 dari kelas B1 Pendidikan Matematika 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai mind mapping untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Workshop Perbankan Digital dan Teknologi Finansial. Baik, ada 4 materi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu tentang disrupsi dan evolusi keuangan. Yang kedua yaitu tentang teknologi kunci AI dan machine learning. Yang ketiga yaitu tentang inovasi pembayaran dan transfer dana. Dan yang keempat yaitu tentang transformasi digital dalam perbankan. Yang pertama, tentang disrupsi dan evolusi keuangan. Terdiri dari 4 submateri. Yang pertama dari sejarah evolusi vintage, ya. Nah, vintage 1.0 yaitu kisaran tahun 1860 sampai dengan 1960-an, infrastruktur analog telegraf atau kartu kredit pertama. Nah, vintage 2.0 itu sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 2008. Di sini ada digitalisasi layanan bank seperti ATM dan online banking. Dan yang ketiga, pada vintage 3.0 yaitu pasca tahun 2008, lahir karena krisis di tahun 2008 dan kemajuan smartphone, muncul inovasi non-bank seperti P2P lending. Yang kedua yaitu tentang kategori dari vintage-nya itu sendiri. Yang pertama ada payment seperti e-wallet, yaitu terdiri dari GoPay ataupun Dana. Kemudian ada juga lending P2P atau lending P2P lending seperti dana tunai. Kemudian ada modal UMKM. Yang ketiga ada Wiltage, yaitu manajemen investasi seperti Bibit, Robo Advisory. Kemudian yang keempat yaitu Insurtech dan lainnya seperti asuransi digital, blockchain dan kripto. Nah, yang selanjutnya di sini ada perbankan tradisional PS digital. Oke. Untuk perbankan tradisional ini itu masih berbasis fisik. Adanya kantor cabang, kemudian kantor cabang seperti ATM, prosedur manual atau lambat, biaya operasional tinggi, fokus pada keamanan fisik. Nah, sedangkan digital vintage ini itu layanannya itu 24/7, terus juga otomatisasi tanpa kantor cabang, biaya rendah, fokus pada pengalaman pengguna dan juga kecepatan. Yang terakhir di sini ada 3 teknologi pendorong. Yang pertama ini ada mobile teknologi. Aksesnya ini bisa diakses 24/7, kemudian juga menghilangkan batasan geografis. Kemudian ada yang kedua itu big data, merupakan analisis data alternatif untuk penilaian risiko seperti credit scoring yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu tentang cloud computing, merupakan skalabilitas tinggi dan biaya infrastruktur murah. Kemudian ada materi yang kedua di sini yaitu tentang teknologi kunci AI dan machine learning. Nah, yang pertama di sini ada automate credit scoring, yaitu ada 3 penjelasan di sini seperti konsepnya, yaitu menggunakan algoritma ML untuk menilai kelayakan kredit secara instan menggunakan data luas seperti transaksi perilaku digital. Yang kedua manfaatnya, keputusan dalam hitungan detik, akurasi tinggi, mengurangi bias manual. Yang ketiga yaitu matematikanya, bisa terdapat materi statistika dan regresi probabilitas gagal bayar. Nah, di sini ada chatbot atau asisten virtualnya. Fungsinya itu adalah layanannya 24/7, panduan transaksi, menjawab saldo atau info produk. Yang kedua yaitu teknologi, menggunakan NLP atau Natural Language Processing untuk memahami percakapan manusia.
Dan matematikanya itu bisa aljabar linear sebagai vektor teks, statistika dan probabilitas atau respon relevan, dan juga logika sebagai alur percakapannya. Yang ketiga ada analisis resikonya. Yang pertama, fraud detection, mendeteksi anomali penipuan transaksi secara real time. Kemudian ada credit risk, memprediksi probabilitas gagal bayar atau pending dan kerugian LGD. Anti money laundering, mengidentifikasi pola pencucian uang yang kompleks. Kemudian yang terakhir di sini ada personalized banking dan recommendation. Yang pertama, personalisasi dapat menyesuaikan produk sesuai perilaku unik nasabah. Contohnya adalah saran menabung saat dana surplus. Yang kedua, mesin rekomendasi menggunakan collaborative filtering atau kemiripan antar pengguna atau content based riwayat kesukaan untuk cross selling. Nah, untuk yang ketiga, ini materi yang ketiga, yaitu inovasi pembayaran dan transfer dana. Yang pertama, ada koneksi matematikanya. Ada persen dan rasio, ini untuk menghitung biaya admin, diskon, dan perbandingan efisien biaya. Yang kedua yaitu ada barisan dan deret untuk menghitung bunga dan menjemuk cicilan. Yang ketiga yaitu logika dan algoritma, dapat juga enkripsi keamanan dan alur transfer. Nah, selanjutnya ada dampak ekonominya. Yang pertama dari segi inklusi keuangan, dapat membuat akses bagi masyarakat, unbank, dan UMKM. Dan yang kedua itu efisiensi, dapat menghemat biaya transaksi dan mendorong gaya hidup cashless. Kemudian di sini ada pembayaran digital seperti e-wallet, aplikasi penyimpan uang elektronik seperti Dana, GoPay, OVO, dan sebagainya. Terus juga ada QRIS, yaitu standar nasional kode. Dan yang terakhir di sini ada inovasi transfer dana seperti BIFAS transfer real time 24/7, biaya murah, maksimal itu biaya adminnya adalah 2.500 dan limitnya itu hingga Rp 250 juta. Remittance yaitu merupakan transaksi antar negara dan juga biayanya itu rendah. Nah, di sini yang terakhir di sini ada transformasi digital dalam perbankan. Nah, yang pertama di sini ada pilar-pilar bank digital. Di antaranya itu ada core banking system yang merupakan jantung operasional bank. Sistem ini mengelola semua fungsi perbankan inti. Kemudian yang kedua itu ada application programming interface atau API, merupakan perantara perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi berbeda untuk berkomunikasi. API ini berfungsi untuk mengaktifkan open banking. Yang ketiga yaitu dana. Aset strategis bank digital berbeda dengan bank konvensional yang fokus pada data historis. Bank digital memanfaatkan big data dan analitik. Yang kedua yaitu ada perbedaan model bisnis. Ada bank konvensional yang bisa mengedepankan kepercayaan, jangkauan fisik, dan kelengkapan produk dengan biaya operasional tinggi. Yang kedua, bank digital atau penuh mengedepankan efisiensi biaya dan customer experience digital yang menyeluruh dengan tetap memenuhi standar regulasi bank umum penuh. Dan yang terakhir ada neobank, mengedepankan kecepatan inovasi fitur dan biaya ultra rendah dengan fokus pada akuisisi pasar yang agresif, seringkali memanfaatkan kelonggaran regulasi karena bermitra. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.